Bayangkan saat semua rumput di ladang kering terbakar matahari, kambing-kambing mulai kurus, air minum makin sedikit, tapi di satu dusun, ada peternak tua yang justru kambingnya gemuk dan sehat. Apa rahasianya? Pakan alternatif yang tidak disangka-sangka. Kalau kamu suka ide ini, klik suka dan bagikan agar lebih banyak peternak tahu rahasia pakan alternatif seperti Pak Hasan. Jangan lupa subscribe untuk tips peternakan berikutnya. Musim kemarau panjang membuat rumput sulit tumbuh. Para peternak kebingungan. Harga pakan melonjak. Banyak kambing mati karena kekurangan gizi. Namun di tengah situasi itu, seorang peternak bernama Pak Hasan terlihat santai memberi makan kambingnya dengan bahan aneh, campuran daun singkong kering dan ampas tahu. Ternyata, Pak Hasan menemukan cara sederhana. Ia menampung daun singkong dan daun turi dari kebun sekitar, lalu mencampurnya dengan ampas tahu dari pabrik tempe. Semua bahan itu ia fermentasi dengan air garam dan sedikit molase. Yang penting kambing kenyang, sehat, dan tetap gemuk, ujarnya sambil tersenyum. Para peternak lain mulai penasaran. Apa benar bahan murah itu bisa menggantikan rumput? Setelah 2 minggu, kambing Pak Hasan tumbuh cepat. Bulu mengilap, nafsu makan tinggi. Sementara kambing lain di desa mulai kurus, milik Pak Hasan justru laris dibeli pengepul. Rahasianya ada di kombinasi sederhana, daun legum sebagai protein, ampas tahu sebagai energi, dan jerami sebagai serat kasar. Dengan sedikit inovasi, bahan-bahan limbah bisa jadi emas bagi peternak. Kini banyak peternak mulai meniru cara Pak Hasan. Mereka membuat pakan fermentasi dari bahan lokal seperti daun nangka, tebon jagung, hingga kulit singkong. Selain hemat biaya, hasil ternak juga meningkat pesat. Siapa sangka, dari dapur dan kebun sederhana, lahirlah solusi untuk menghadapi kemarau panjang. Kadang keberhasilan bukan soal modal besar, tapi soal kemauan untuk berpikir kreatif. Pakan alternatif bukan sekadar pilihan, tapi kunci masa depan peternakan mandiri di Indonesia. Matahari menancap di langit seperti bara yang tak kunjung padam. Tanah retak, rumput-rumput mengering, dan aroma debu bercampur keringat memenuhi udara desa Karangjati. Suara kambing mengembik memecah siang yang lengang, seolah menagih sesuatu yang sudah tak ada lagi. Musim kemarau kali ini lebih panjang dari biasanya. Air sungai surut hingga dasar lumpurnya terlihat. Para peternak mulai cemas karena rumput yang biasa mereka panen kini habis terbakar panas. Setiap sore, mereka berjalan jauh mencari sisa hijauan, namun yang ditemukan hanya daun-daun kering yang tak lagi hijau. Di antara mereka ada seorang peternak tua bernama Pak Hasan. Tubuhnya kurus, kulitnya legam, namun matanya tenang seperti air telaga yang dalam. Di saat tetangganya mengeluh, Pak Hasan terlihat sibuk di belakang rumah, menjemur sesuatu yang tidak biasa, daun singkong kering, potongan daun turi, dan ampas tahu yang sudah mulai mengeras. Warga yang lewat menatap heran. Pak Hasan, itu buat apa? Kambing gak bakal mau makan yang begitu, ujar seorang peternak muda, separuh mencemooh, separuh penasaran. Pak Hasan hanya tersenyum samar. Kita lihat saja nanti. Kadang yang dianggap tak berharga justru menyelamatkan saat semua hal hilang. Sore itu, langit berubah jingga. Di kandangnya, kambing-kambing Pak Hasan tetap mengembik riang. Tak ada tanda kelaparan, tak ada tubuh kurus menonjol tulang. Sementara di kandang lain, kambing-kambing terlihat lesu, beberapa tak lagi mau berdiri. Desa mulai gempar. Bagaimana mungkin kambing Pak Hasan tetap sehat? Padahal dia tak pernah terlihat pergi mencari rumput. Di malam yang dingin, ketika cahaya lampu minyak menari di dinding bambu, Pak Hasan membuka tong besar di pojok dapur. Asap tipis keluar, aroma fermentasi menyengat namun hangat. Ia mengaduk isi tong dengan batang bambu, menatapnya dengan senyum puas. Ini rahasianya, bisiknya pelan, seolah berbicara kepada kambing-kambingnya yang sedang tertidur. Namun apa yang sebenarnya ada di dalam tong itu? Mengapa kambing-kambingnya tetap gemuk di saat yang lain kelaparan? Dan bagaimana ia menemukan cara itu di tengah musim yang tak bersahabat? Suara jangkrik bersahut di luar rumah. Malam menutup desa Karangjati dengan misteri yang belum terjawab. Subuh di Karangjati selalu sunyi. Embun menempel di daun pisang, dan kabut tipis bergelayut di atas atap rumah penduduk. Namun di rumah kecil milik Pak Hasan, aktivitas sudah dimulai sejak ayam belum berkokok. Di dapurnya yang sederhana, ada suara lirih dari tong kayu besar, seolah kehidupan sedang tumbuh di dalamnya.
Pak Hasan membuka tutup tong itu perlahan. Uap hangat keluar bersama aroma tajam yang membuat siapapun akan menutup hidung. Campuran daun singkong, daun turi, dan ampas tahu itu kini berubah warna. Tidak lagi hijau pucat, tapi kecoklatan, lembab, dan bertekstur lembut. Di balik aroma menyengat itu, ada rahasia yang hanya Pak Hasan tahu. Ia menimba sebagian bahan itu ke ember, lalu mencampurnya dengan sedikit air garam dan tetesan molase dari tebu. Tangannya bergerak mantap, berulang kali mengaduk, memastikan setiap sudut bahan tercampur rata. Sinar matahari pagi menembus sela dinding bambu, jatuh tepat di wajahnya yang penuh keriput namun bercahaya damai. Ketika ia membawa ember itu ke kandang, kambing-kambingnya sudah menunggu. Begitu pakan diletakkan di palungan kayu, hewan-hewan itu langsung berebut. Mereka lahap, tanpa ragu, seolah aroma fermentasi itu menjadi makanan paling lezat di dunia. Suara kunyahan mereka memenuhi udara pagi, memecah kesunyian desa. Seorang tetangga bernama Karyo yang kebetulan lewat berhenti di pagar bambu. Pak Hasan, itu kambingnya kok semangat sekali makan. Dikasih apa? Tuh, tanyanya. Pak Hasan menoleh, tersenyum kecil. Pakan hasil dapur, Mas Karyo. Daun singkong, ampas tahu, dan sedikit kesabaran. Karyo tertawa. Ah, mana bisa daun singkong bikin kambing gemuk? Itu cuma daun biasa. Pak Hasan tak menjawab. Ia hanya menatap kambing-kambingnya yang kini tampak puas. Bulunya mengilap diterpa cahaya pagi. Beberapa hari kemudian, kabar pun menyebar ke seluruh desa. Kambing milik Pak Hasan menjadi buah bibir. Orang-orang datang berkunjung, ingin tahu bagaimana mungkin hewan-hewan itu tetap sehat di tengah musim yang mematikan. Ada yang percaya, ada yang mencibir. Bahkan ada yang menuduh Pak Hasan memakai jampi-jampi. Namun di balik tudingan itu, diam-diam beberapa peternak mulai mencoba meniru. Mereka mengumpulkan daun singkong, mencari ampas tahu ke pabrik tempe, dan meniru cara fermentasi Pak Hasan. Tapi hasilnya tak semua sama. Beberapa pakan justru busuk, berjamur, dan membuat kambing mencret. Malam itu, di depan tungku kecil, Pak Hasan menatap nyala api. Wajahnya diterangi cahaya jingga. Ia tahu, rahasianya bukan sekadar bahan, tapi cara memperlakukan alam. Semua bisa jadi berkah, asal tak serakah, bisiknya pelan, sebelum meniup lampu minyaknya. Namun ia belum tahu, bahwa eksperimen sederhana di dapurnya akan segera menarik perhatian orang-orang dari luar desa. Dan perubahan besar akan segera datang ke Karangjati. Pagi itu, langit Karangjati berwarna pucat. Embusan angin kering berputar membawa debu dari jalan tanah. Tapi di halaman rumah Pak Hasan, suasananya berbeda. Deru motor berhenti di depan pagar, dua orang lelaki turun membawa catatan dan kamera kecil. Mereka memperkenalkan diri sebagai mahasiswa dari Universitas Pertanian di kota. Kami dengar kabar, kambing Bapak tetap sehat meski kemarau panjang, ujar salah satunya sambil tersenyum ramah. Kami ingin belajar tentang pakan alternatif itu. Pak Hasan terdiam sejenak, lalu mengangguk. Kalau niat kalian baik, silakan. Alam tidak pelit berbagi. Mereka pun diajak masuk ke kandang. Kandang itu tidak besar, tapi tertata rapi. Di dalamnya, kambing-kambing tampak bersih dan jinak. Bulu mereka tebal, mata berbinar, dan tubuhnya kokoh. Aroma khas fermentasi samar-samar tercium, bercampur dengan udara pagi. Salah satu mahasiswa menulis cepat di buku catatannya, sementara yang lain menatap kagum. Luar biasa, Pak. Ini seperti silase buatan pabrik, tapi dengan bahan desa. Pak Hasan tersenyum. Saya hanya mencoba memanfaatkan yang ada. Semua dari kebun dan dapur sendiri. Mereka lalu memotret bahan pakan di tong. Daun singkong kering, daun turi, ampas tahu, garam, dan tetes tebu. Tak ada bahan mahal. Tapi cara mengolahnya menjadi kunci. Ia menjelaskan bagaimana daun harus dijemur tidak terlalu lama, agar tidak kehilangan nutrisi. Bagaimana ampas tahu harus sedikit dikeringkan sebelum dicampur, supaya tidak berjamur. Beberapa warga desa yang penasaran ikut berdatangan. Mereka berdiri di belakang pagar, saling berbisik. Ada yang takjub, ada pula yang ragu. Ah, nanti juga kambingnya bosan makan begitu, ujar seorang ibu dengan nada sinis. Tapi hari demi hari berlalu, dan kambing-kambing Pak Hasan justru semakin gemuk. Setiap pagi,
Suara kambing yang bersemangat terdengar dari kandang, disusul aroma pakan fermentasi yang semakin kuat. Dalam waktu 2 minggu, hasilnya mencolok. Berat tubuh kambing naik hampir 2 kali lipat. Kulitnya bersih, nafsu makan meningkat, dan bahkan susu kambing betina menjadi lebih banyak. Kabar itu pun cepat menyebar ke kecamatan lain. Para peternak berdatangan membawa jerigen dan karung, meminta diajarkan cara membuat pakan yang sama. Namun malam itu, setelah semua tamu pergi, Pak Hasan duduk di kursi bambu di depan rumah. Angin membawa suara jangkrik dan bau tanah kering. Ia memandang langit tanpa bintang. Dalam hatinya, ada perasaan campur aduk, bahagia karena ilmunya bermanfaat, tapi juga cemas kalau orang-orang hanya meniru tanpa memahami. Di kejauhan, tampak lampu-lampu dari desa sebelah mulai padam satu persatu. Hanya rumah Pak Hasan yang masih menyala, menandakan seseorang sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar pakan kambing. Musim kemarau belum juga usai. Angin panas terus menyapu lembah Karangjati, membuat daun-daun berguguran sebelum sempat hijau sempurna. Namun di tengah kerasnya musim itu, kandang Pak Hasan kini menjadi tempat yang paling sering didatangi orang. Bukan hanya warga desa, tapi juga peternak dari kecamatan lain, bahkan dari kota. Mereka datang membawa rasa ingin tahu yang bercampur harap. Pagi itu, halaman rumah Pak Hasan penuh dengan sepeda motor dan wajah-wajah asing. Beberapa membawa kamera, ada yang mencatat, ada pula yang hanya menatap penuh kagum. Kambing-kambing di kandang terlihat sehat dan tenang, bulunya mengilap seperti disisir setiap hari. Seorang peternak muda mendekat dengan raut heran. Pak Hasan, apa benar semua ini cuma dari daun singkong dan ampas tahu? Tak ada pakan buatan pabrik sama sekali. Pak Hasan tersenyum tenang. Benar, Nak. Tapi bukan cuma bahan yang penting. Cara mengolah, waktu fermentasi, dan niat memberi makan itu yang menentukan hasilnya. Ia lalu mengajak mereka ke dapur belakang, tempat tong-tong kayu berjajar. Suara bisik kagum terdengar saat tutup tong dibuka. Uap hangat naik perlahan, mengeluarkan aroma khas yang tajam tapi tidak busuk. Pak Hasan menjelaskan bagaimana bahan-bahan itu dibiarkan berfermentasi selama 7 hari, dijaga kelembapannya, dan ditutup rapat dari udara luar. Seorang peternak dari luar kota menatap dengan mata berbinar. Kalau begini, kami bisa hemat biaya banyak, Pak. Pakan pabrik makin mahal, kambing susah gemuk. Pak Hasan hanya tersenyum kecil. Alam ini sudah menyediakan semuanya. Kita yang sering lupa caranya mengambil tanpa merusak. Hari berganti minggu. Desa Karangjati berubah. Kini di banyak halaman rumah, terlihat tong-tong besar dari plastik biru atau kayu bekas. Para peternak mulai membuat pakan fermentasi mereka sendiri. Bau khas ampas tahu yang dulu dianggap limbah kini memenuhi udara desa. Tapi bagi mereka, itu aroma harapan. Kambing-kambing di seluruh desa mulai gemuk kembali. Anak-anak kambing berlari-lari di padang gersang yang dulu sunyi. Suara embik bergema hingga ke bukit, membawa tanda bahwa kehidupan mulai pulih. Namun perubahan itu tidak berhenti di situ. Sebuah lembaga pertanian dari kabupaten datang meneliti hasil kerja Pak Hasan. Mereka menawarkan program pelatihan untuk peternak kecil. Nama Pak Hasan mulai dikenal di luar desa, bahkan sempat disebut dalam acara radio pertanian lokal. Di malam hari, saat semua orang tidur, Pak Hasan duduk sendirian di teras rumah. Ia memandang bintang-bintang yang kini mulai kembali muncul di langit kemarau. Di pangkuannya, seekor anak kambing kecil meringkuk tenang. Ia mengelus kepala hewan itu perlahan, lalu menatap jauh ke hamparan sawah yang mulai menguning. Kalau manusia mau sedikit saja belajar dari alam, gumamnya pelan, semua makhluk bisa hidup berdampingan tanpa takut kelaparan. Di kejauhan, suara lonceng kambing berdenting lembut tertiup angin malam. Desa Karangjati kembali tenang, tapi di balik ketenangan itu, semangat baru sedang tumbuh, semangat untuk mandiri, berbagi, dan menghargai setiap karunia yang telah Allah titipkan melalui bumi yang sederhana ini. Beberapa bulan berlalu sejak nama Pak Hasan mulai dikenal di kalangan peternak. Desa Karangjati kini tampak lebih hidup. Di setiap halaman rumah berdiri tong-tong besar berisi bahan fermentasi. Anak-anak desa terbiasa membantu orang tuanya mengumpulkan daun singkong, jerami jagung, dan ampas tahu dari pasar. Aroma khas fermentasi seolah menjadi bau sehari-hari yang tak pernah absen. Suatu pagi, suara mobil berderit di jalan tanah depan rumah Pak Hasan. Sebuah mobil putih berhenti,
menimbulkan debu yang berputar pelan. Dari dalamnya keluar dua pria berpakaian rapi dan satu perempuan muda membawa map tebal. Mereka memperkenalkan diri dari Dinas Pertanian Kabupaten. Pak Hasan, kami datang karena banyak laporan tentang metode pakan alternatif yang Bapak buat. Kepala dinas ingin Bapak berbagi ilmu di tingkat kabupaten, ujar perempuan itu sambil tersenyum sopan. Pak Hasan memandang mereka dengan tatapan tenang. Ilmu ini bukan milik saya, Nak. Ini hanya cara lama yang saya temukan kembali. Tapi kalau memang bisa membantu lebih banyak orang, saya bersyukur. Hari itu, mereka duduk di bawah pohon jambu di depan rumah. Angin bertiup lembut, membawa suara kambing yang sedang mengunyah di kandang belakang. Para tamu mencatat setiap kata yang keluar dari mulut Pak Hasan. Ia menjelaskan dengan sabar, mulai dari cara menjemur daun singkong, waktu fermentasi yang pas, hingga cara menyimpan pakan agar tahan lama tanpa jamur. Namun di antara mereka, ada satu pria muda yang lebih banyak diam. Tatapannya tajam, seolah menilai sesuatu di luar pembicaraan. Ia bekerja untuk perusahaan pakan ternak besar di kota, dan dalam hatinya muncul ide untuk mengubah metode Pak Hasan menjadi bisnis besar. Sore hari setelah mereka pulang, Pak Hasan duduk termenung di beranda. Angin sore berhembus, menggoyangkan lampu minyak yang tergantung di dinding bambu. Ia merasa senang bisa berbagi ilmu, tapi ada getaran halus di dadanya, perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Seperti bisikan yang datang dari masa depan, membawa pertanda bahwa apa yang sederhana bisa berubah arah jika disentuh oleh tangan yang salah. Beberapa minggu kemudian, poster berwarna muncul di balai desa. Sebuah perusahaan pakan ternak mengumumkan produk baru, bernama Fermafeed. Komposisinya mirip dengan racikan Pak Hasan, hanya saja dikemas rapi dalam karung dan dijual mahal. Orang-orang mulai membicarakan kabar itu dengan nada beragam. Ada yang bangga karena terinspirasi dari desa mereka, ada pula yang merasa curiga. Pak Hasan hanya diam saat mendengar kabar itu dari Karyo. Ia memandang jauh ke arah bukit kering di utara desa, tempat ia dulu sering mencari daun singkong. Kalau niatnya baik, semoga membawa manfaat, katanya pelan. Tapi sorot matanya tampak muram, seolah tahu bahwa sesuatu sedang berubah di luar kendalinya. Malam itu, suara hujan pertama turun setelah berbulan-bulan. Tanah yang retak mulai menyatu kembali, mengeluarkan aroma basah yang menenangkan. Pak Hasan berdiri di depan rumah, membiarkan rintik hujan membasahi wajah tuanya. Ia menatap langit gelap yang kini bercahaya oleh kilat jauh di balik awan. Di bawah derasnya hujan itu, seekor kambing kecil berlari ke arahnya, mencari perlindungan di kakinya. Pak Hasan tersenyum, lalu membungkuk dan mengelus kepala hewan itu. Selama masih ada yang mau belajar dari alam, ujarnya pelan, semua akan menemukan jalannya sendiri. Tapi di luar sana, di balik gemuruh hujan dan kabar dari kota, sesuatu yang lebih besar sedang menunggu, sesuatu yang bisa mengubah nasib seluruh peternak Karangjati. Hujan yang turun malam itu membawa kehidupan baru di tanah Karangjati. Rumput-rumput mulai tumbuh kembali. Daun muda muncul di batang pohon yang sebelumnya kering. Sungai yang dulu mati kini mengalir pelan, membawa air yang jernih. Namun perubahan yang datang tak hanya dari langit, tapi juga dari arah yang tak terduga. Beberapa minggu setelah turunnya hujan pertama, truk-truk besar mulai melintas di jalan desa. Mereka membawa karung bertuliskan Fermafeed, merek pakan baru yang ramai diperbincangkan. Setiap toko hewan dan koperasi peternak kini menjualnya. Iklan di radio lokal pun mulai mempromosikan. Katanya pakan modern ini terinspirasi dari racikan alami seorang peternak desa. Penduduk Karangjati mendengarnya dengan bangga sekaligus curiga. Itu pasti dari resep Pak Hasan, ujar Karyo sambil memandangi karung pakan di toko depan balai desa. Tapi kok mahal sekali ya? 5 kali lipat dari bahan aslinya. Sementara itu, Pak Hasan hanya tersenyum kecil mendengar kabar itu. Ia tak marah, tak juga gembira. Baginya, semua ilmu yang bermanfaat sudah seharusnya menyebar. Namun ada sesuatu yang mulai terasa janggal. Beberapa kambing di desa tetangga dilaporkan sakit setelah diberi Fermafeed dalam jumlah besar. Nafsu makan menurun, bulu rontok, dan beberapa bahkan mati. Perusahaan menyalahkan cara pemberian yang salah, tapi para peternak yakin ada yang berbeda antara racikan Pak Hasan dan pakan pabrikan itu. Suatu sore, 2 peternak muda datang ke rumah Pak Hasan dengan wajah panik. Pak, kami butuh bantuan. Kambing-kambing kami menolak makan.
Katanya ini pakan modern dari kota, tapi justru bikin mereka lemah. Pak Hasan menatap mereka dengan tenang, lalu masuk ke dapurnya. Ia mengambil satu ember kecil berisi pakan fermentasi buatannya sendiri. Bawa ini pulang. Campur dengan jerami segar. Jangan langsung ganti pakan. Hewan juga butuh waktu menyesuaikan, seperti manusia. Mereka menurut. 2 hari kemudian, kambing-kambing itu mulai makan kembali. Kabar itu menyebar lebih cepat dari angin. Nama Pak Hasan kembali disebut di mana-mana. Kali ini bukan hanya sebagai peternak sederhana, tapi sebagai seseorang yang menjaga keseimbangan antara alam dan manusia. Namun gelombang besar sudah terlanjur bergerak. Perusahaan yang merasa terancam oleh kabar itu mengirim utusan ke Karangjati. Mereka menawarkan kerjasama kepada Pak Hasan, kontrak, upah besar, bahkan rumah baru di kota. Tapi Pak Hasan menolak halus. Ilmu ini bukan untuk dijual. Kalau semua dihitung dengan uang, maka nanti tak ada yang tersisa untuk hati. Sejak hari itu, hubungan antara desa dan kota mulai renggang. Pihak perusahaan menganggap Pak Hasan sebagai hambatan. Sementara warga Karangjati justru semakin memujanya. Beberapa menyiapkan lahan untuk membuka pusat pelatihan pakan alami. Malam hari, di bawah sinar bulan yang memantul di sawah basah, Pak Hasan duduk di beranda rumahnya. Ia mendengar suara air menetes dari atap dan nyanyian jangkrik di kejauhan. Dalam keheningan itu, ia tahu badai yang lebih besar belum datang. Dunia luar telah menatap Karangjati, bukan lagi dengan rasa ingin tahu, tapi dengan kepentingan. Di balik ketenangan desa, benih perlawanan sedang tumbuh. Langit sore tampak kelabu. Angin bertiup kencang dari arah utara, membawa aroma hujan yang belum turun. Di balai desa Karangjati, warga berkumpul dengan wajah tegang. Di depan mereka berdiri 3 orang berseragam rapi dari kota. Salah satunya membawa map tebal, dan berbicara dengan nada tegas. Kami datang membawa surat perintah, ucapnya. Mulai minggu depan, semua kegiatan produksi pakan fermentasi di luar izin resmi harus dihentikan. Ini untuk menjaga standar dan keamanan pakan ternak. Suara riuh langsung memenuhi ruangan. Beberapa peternak berteriak marah. Ada yang tak percaya. Tapi ini pakan dari bahan alami. Pak, kami sudah pakai berbulan-bulan tanpa masalah. Teriak Karyo dengan wajah memerah. Petugas itu hanya menatap dingin. Aturan tetap aturan. Kalau ingin lanjut, silakan mendaftar izin produksi di kota. Tapi prosesnya panjang, dan biayanya tidak murah. Pak Hasan yang sejak tadi duduk di sudut ruangan berdiri perlahan. Suaranya lembut, namun tegas. Kalau alasan kalian keamanan, kenapa tidak datang untuk belajar? Bukan melarang? Alam tidak mengenal izin, ia hanya menuntut keseimbangan. Petugas itu menatapnya tajam. Kami hanya menjalankan perintah. Jangan buat masalah, Pak. Setelah mereka pergi, suasana balai desa berubah muram. Beberapa peternak duduk terpaku, memandangi lantai bambu yang mulai retak. Seolah apa yang mereka bangun dengan harapan kini direnggut begitu saja. Malamnya, di rumah Pak Hasan, lampu minyak menyala redup. Karyo datang membawa kabar buruk. Pak, toko pakan di pasar sudah dilarang menjual bahan fermentasi. Semua diborong perusahaan. Harga ampas tahu naik 2 kali lipat. Pak Hasan diam lama. Tangannya menggenggam cangkir teh yang mulai dingin. Beginilah kalau manusia mulai mengira bahwa ilmu bisa dimonopoli, ucapnya pelan. Padahal Allah menciptakan tumbuhan untuk semua, bukan hanya bagi mereka yang punya izin. Beberapa hari kemudian, truk besar datang lagi. Tapi kali ini bukan untuk menjual, melainkan mengambil. Tong-tong fermentasi milik warga disita dengan alasan tak memenuhi standar. Warga hanya bisa menatap dengan mata kosong, sementara hujan mulai turun pelan membasahi jalan desa. Namun di tengah kegelapan itu, diam-diam para pemuda Karangjati mulai bergerak. Mereka menyembunyikan beberapa tong di lumbung belakang, membuat tempat rahasia di pinggir sungai. Mereka tak mau kehilangan apa yang telah memberi kehidupan bagi desa. Pak Hasan tahu semua itu. Ia tidak melarang, tapi juga tak memberi perintah. Ia hanya menatap dari kejauhan, dengan mata yang menyimpan banyak cerita. Di wajah tuanya terlukis sesuatu yang sulit dibaca, antara kebanggaan dan keprihatinan. Suatu malam, angin berembus lebih kencang dari biasanya. Suara petir memecah langit.
Pak Hasan berdiri di depan pintu rumahnya, menatap ke arah barat. Dalam kilatan cahaya, ia melihat sosok-sosok pemuda berjalan menembus hujan, membawa ember-ember kecil yang berisi pakan fermentasi. Mereka menuju ke lumbung rahasia di tepi sungai.